Mega Suara FM. Masih bersama dengan Rio Dirgantara bersama Bli Pirasat juga di sini. ya, ada program Badami ya bersama Desa Membangun Indonesia. Mani Mega Suara semuanya. Oke, kita udah memasuki season yang kedua di mana sudah ada narasumber yang bersama dengan kita. Malam hari ini kita bersama satu sosok pemuda inspiratif ya Bang ya. Iya. Dari Desa Cibinuang. Selamat malam Cibinuang. Semoga beberapa orang simak dan juga nanti kita juga dikeluarin di channel YouTube ya. Ya, siap. Jangan lupa untuk nengok-nengok ya channel kita di YouTube di Mega Suara Kuningan Channel untuk Anda yang pengen tahu juga obrolan-obrolan Badami di episode-episode sebelumnya. Tinggal dicek saja Mega Suara Kuningan Channel. Langsung saja kita kenalkan narasumber kita malam hari ini. Silakan Bang Abdi. Selamat malam Bung Tulang. Selamat malam Bang Abdi. Muhammad Indra Wiguna. Muhammad Indra Wiguna. Ya, betul. Ada hubungan apa dengan Arya Wiguna kamu? Mungkin pas kasus sebenarnya. Gak ada ya? Nggak ada kayaknya. Baik-baik aja ya, Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Luar biasa. Saya panggil Bro Tulang aja lah. Boleh. Santai aja Bang ya. Jadi kita ngobrol santai. Kita diskusi tentang desa juga, biar anak-anak muda di Kuningan, khususnya di desa-desa nih, terinspirasi dengan obrolan kita malam hari ini. Amin ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. amin ya rabbal alamin ya. Obrolan kita soal bertani asik ala petani milenial. Dari playernya aja udah kelihatan gitu ya. Kalau dari packaging tampilannya Bang Tulang ini, kayaknya dia seorang petualang nih kayaknya dari fotonya. Dari profil Tulang ini, Mania Mega Suara, dia adalah owner halaman rumah Mr. Bones. Mr. Bones. Benar ya, Lang ya? Iya betul. Nah, itu semacam apa, Lang? Jadi cerita dulu mungkin ya. Saya juga pengen nyapa dulu deh teman-teman mungkin yang di Cibinuang. Ya, silakan. Selamat malam warga Cibinuang. Apakah ada yang mengenal saya? Ada si itu Lang, Iqbal. Iya ada Iqbal di Iqbal, ya. Cibinuang ya. Iya. Pak Kuwu Cibinuang juga ada ya, Pak Kuwu? Pak Kuwu Cibinuang juga. Selamat malam, Pak Kuwu. Selamat malam Pak Kuwu Cibinuang. Halaman rumah Mr. Bon ya. Jadi sebenarnya tadinya berawalnya dari suka ya, hobi aja sih, ngelihat tanaman gitu. Terus ibu sih yang terutama yang luar biasa lah beliau, sangat mencintai tanaman tuh luar biasa lah pokoknya. Karena emang dari dulu sebelum saya suka ke tanaman juga, ibu udah lebih ngegas dari dulu. Sampai kalau kemana-mana tuh ngelihat tanaman yang bagus, bagus ya, gitu. Bawa gitu. Ada apa bagus ya, bawa gitu, bawa ke rumah. Sampai di rumah tuh numpuk tanaman tuh. Dulu tuh sih lebih ke bunga sih dulu sih, lebih ke tanaman hias. Cuma kesini mulai nyoba nanam ke sayuran dan ternyata asik juga. Itu asik deh gitu. Sudah dikenalkan dari kecil berarti ya? Dari kecil udah dikenalin sih ke tanaman tuh. Dan akhirnya lama kelamaan saya tuh masuk SMK. Dulu tuh tadinya mau ke SMA tapi suruh ke SMK. Udah di pertanian aja katanya SMK-nya gitu. Nah, ketika kebanyakan orang nyuruh anaknya untuk sekolah di pertanian, komputer apalah gitu kan. Saya disuruh di sekolah di pertanian, kenapa nih gitu. Ternyata setelah dijalanin, luar biasa, seru sih. Seru, asik lah. Berarti masuk ke pertanian bener ngikutin? Iya, ngikut masuk ke sekolah pertanian. Sekolah pertanian. Di mana ya? Tulang. Dulu di Cianjur sih. Oh, Cianjur. Kebetulan di SMK Negeri 1 Pacet Cianjur. Gitu. Pacet Cianjur ya. Oke. Wow. Terus akhirnya gimana membuka label rumah halaman rumah Mr. Bones. Itu halaman rumah Mr. Bon belum lama sebenarnya Kang. Karena dulu mah mikirnya udah nanam aja lah. Tapi lama kelamaan karena media ya, ngelihat di media banyak juga ternyata nih yang melakukan hal yang kayak gini gitu kan. Tapi saya juga berpikir kayaknya ini harus diekspos ya ke yang lain. Biar juga menginspirasi lah gitu. Orang-orang yang ini anak-anak muda juga bisa nih kayak gini. Gak usah kalau capek nyangkul, nggak dicangkul juga bisa kok gitu. Oh, di apa ya? Berarti ya aku sih nanamnya di polybag. Polybag ya. Di polybag.
di polybag, akhirnya bikin aja tuh halaman rumah Mr. Bones gitu. Karena ya nanamnya di halaman bukan di lahan. Kenapa nggak di lahan? Karena milenial mah katanya nyemun ke lahan teh asa gimana gitu ya. ulah kotornya. Nah itu asa kotor. Ternyata di halaman juga bisa jadi tuh gitu. Oke. Terus ada perbedaan nggak misalkan bertanam di polybag ya sama di halaman, misalkan dari segi hasil panennya atau perawatannya? Itu udah jelas sih, ada banget perbedaannya, lumayan lah. Karena kalau di lahan itu kan kita nanam di tanah langsung ya. Kalau di halaman itu lebih memanfaatkan space kecil, di mana di situ yang penting ada sinar matahari, gampang air. Ya udah, ada cukup untuk polybag ukuran kecil, tanam aja di polybag ukuran kecil gitu. Dan untuk hasil udah pasti, kalau yang selama ini saya lakukan ya, lebih baik di lahan. Cuma ketika kita nanam di halaman di polybag itu dengan apa ya namanya, dengan diurusnya gimana ya, dengan cinta lah kalau kata saya mah gitu ya. Insya Allah hasilnya juga nggak jauh beda dengan di lahan sih gitu. Oke. Sebelum ke ini, yuk, biasanya kan anak-anak muda alergi ya untuk bermain tanah atau juga untuk bertani ya. Iya. Bisa dikatakan 10 1 juga jarang ya. Betul. Ini Bung Tulang ini atau Bro Tulang ini tertarik bertani itu emang motivasinya apa, Lang? Salah satu motivasinya mungkin yang saya rasakan ya ketika bertanam tuh healing sih. Lebih kayak pengobatan diri lah gitu. Oh iya. Jadi bangun tidur, keluar rumah ke halaman, lihat tanaman hijau, seger banget tuh. Seger. Jadi ada ketenangan lah di situ gitu. Jadi wah itu motivasi banget akhirnya. Betul. Lama kelamaan nyaman, enak, ya udah dilakuin aja setiap hari gitu. Bangun tidur, ngeliat tanaman, ngambil air, siram, wah seru banget lah. Kemudian pengalihan dari tadi katanya ibunya suka bertanam gitu ya. Akhirnya Bang Tulang ini akhirnya kan bertani gitu ya. Iya. Nah, pengalihannya prosesnya seperti apa? Apakah mempelajari dulu misalkan tanaman-tanaman yang bisa ditanam di rumah atau seperti apa? Akhirnya mungkin sekarang boleh disebutin mungkin tanamannya apa aja yang udah hasil ditanam di rumah. Sesulit apa gitu ya tanamannya gitu ya. Jadi kalau saya sih belajarnya kebanyakan dari YouTube mungkin ya, ngelihat orang lain gitu. Bener, berarti milenial ya. Iya. Kebanyakan belajar tuh emang dari YouTube. Iya. Dari YouTube, dari ya searching ya gitu. Gimana sih caranya nanam kangkung di lahan yang kecil dengan media tanam yang pendek, maksudnya yang sedikit gitu. Gimana caranya dia biar bisa tumbuh segar gitu. Sampai dia gede. Dan alhamdulillahnya tuh di media tuh segala macam ada gitu. Bahkan ketika saya sharing sama teman-teman di media tuh, mereka menyambut baik nih. Akhirnya kita kontak-kontakan kan di situ. Gini tukar informasi gitu lah. Akhirnya nyari komunitas yang sama juga gitu, pecinta tanaman gitu ya. Betul. Berarti memang memanfaatkan YouTube juga karena semuanya kayaknya ada ya, cara bertani dan lain sebagainya itu ya. Terus ketika pertama kali mencoba di rumah, ada kegagalan nggak? Jelas pasti ada gitu. Ada pasti. Karena pertama kali nyobain pengen nanam kangkung nih, pengen nanam kangkung. Oke. Kalau ibu sih udah pengalaman nih. Gitu. Gini. Oke, dicoba nih. Kok ini lama tumbuhnya ya? Kok ini nggak gede-gede gitu. Kok ini segitu-gitu aja sih? Gimana sih ini harus ngapain tuh? Akhirnya nanya, nyari. Oh gini. Oh ternyata kurang ini nih medianya. Oh ternyata kurang mataharinya nih gitu. Dan lama-lama jadi udah ketahuan nih caranya kayak gini biar bagus ketahuan gitu. Ya. Kalau tanam kangkung di sini nyimpennya gitu ya. Terus tanaman lain pertama kangkung berarti ya. Kangkung. Berikutnya apa? Uji cobanya nanam apa? Di rumah tuh ada kangkung, ada cabai, ada terong, terus ada sekarang yang baru tuh timun. Terus kalau di tanaman hias sih banyak sih. Kalau tanaman hias yang kelihatan bagus nih di jalan, bagus nih. Ada nanya, Pak boleh minta nggak gitu ya? Minta bibitnya gitu, boleh nggak? Boleh, ambil aja, ngambil, simpan di rumah. Akhirnya jadi banyak di rumah tuh gitu. Dan kalau tanaman-tanaman di rumah tuh lebih banyak ke yang kayak yang mudah-mudah aja sih. Dan itu larinya kan ke dapur kan nantinya nih. Iya. Ke dapur jadi nanam bawang gitu kan, terus nanam
palawija juga gitu, kayak jahe apa segala macam gitu sih. Jadi lebih kepada tanaman yang dimanfaatin untuk di rumah gitu ya, konsumsi sehari-hari. Itu juga manfaat juga daripada kita beli-beli gitu ya. Kan karena jatuhnya jadi berusaha untuk ketahanan pangan katanya gitu. Iya, skala kecil lah, skala kecil. Iya, di betul, rumah ketahanan gitu. pangan. Wow. Seandainya di Kuningan anak-anak mudanya seperti ini yo, mungkin ya tadi nyambel atau ngindomie minimal kan tet oh iya, harus bayar tuh minimal kan tidak usah beli yo. Iya, betul. Benar, ketahanan pangan berarti ya. Ketahanan pangan. Cuman tantangan yang dihadapi tentunya banyak dong. Banyak. Apa sih nih buat anak-anak muda atau anak-anak milenial yang mau mulai bertani, biasanya tantangan yang dihadapi pertama itu apa sih? Dan bagaimana cara ngelewatin semua itu? Yang pertama sih pasti yang harus dipecahkan dulu di anak muda nih, malas sih. Malas ya, benar. Benar kan, penyakit pemuda tuh malas. Iya. Malas. Betul. Apalagi ini berurusannya dengan tanaman ya, tanaman yang harus ada tanah, ada air, ada pupuk. Kan pupuk kan udah pasti, pupuk ya gitulah, tahu lah asal pupuk dari mana gitu. Dan emang harus rajin tiap hari. Ya itu sih salah satunya yang harus dihancurkan dulu tuh kemalasannya. Malas. Gimana biasanya kamu ngelewatin malas gimana, Lang? Aku ngelewatin malas sih dimotivasi sama ibu. Udang-udang gitu. Siram. Tapi memang harus ada teman juga yang memotivasi ya. Nah gitu. Kalau sendiri emang berat Bang. Memang harus ada teman. Jadi kalau misalkan kita mau terjun ke dunia tani, ya cari teman yang hobi bertani berarti gitu. Ya. Untuk menyemangati. Untuk menyemangati lah gitu. Benar. Betul. Terus kalau berbicara soal awal bertani di rumah gitu ya, dibandingin sama kegiatan remaja yang lain mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Pernah nggak dikomen sama teman, ngapain lo nanam-nanam gituan gitu? Pernah sih. Katanya gini, Lang, ngapain nanam kangkung gitu segala macam? Udah, tinggal beli katanya gitu ya. Kalau pengen mah. Kalau saya sih ngejawabnya pengobatan. Ini pengobatan ini healing gitu. Cobain aja dulu. Silahkan mau gimana ngobrol ya. Silahkan lah mau bilang apa ini segala macam. Kamu nyobain, rasain hasilnya kayak gimana rasanya. Wah bakal tertarik juga. Dan akhirnya sampai sekarang kalau ngelihat teman-teman tuh udah mulai nanam gitu ya. Kayak udah mulai pengen nanam ini, Lang ini cara nanam ini gimana sih gitu. Udah ada orang ke situ nih. Udah ada yang nanya-nanya ya. Dan alhamdulillah udah lumayan banyak tuh teman-teman yang ikut. Ada nggak yang mencibir gitu, menganggap sebelah mata atau bahkan bergosip pria gitu, ada nggak? Dan itu kan bisa jadi tantangan juga tuh. Iya betul. Ya paling duitan gitu katanya gitu. Paling gitunya, paling pahit ya. Paling pahit, duitan naon sih gitu. Kalau saya sih mikirnya kalau kita orientasinya ke uang ya. Uang iya. Memang bukan nggak ada sih, tapi kecil lah gitu. Cuma kalau kita orientasinya ke kita sebagai manusia kan harus makan ya. Iya. Kalau misalkan gini, kalau nggak ada petani sama sekali, gitu, udah mulai hilang nih orang-orang tua yang bertani dia segala macam, mau makan apa gitu. Bener juga ya. Dan itu terjadi gitu. Termasuk juga di Cibinuang sekarang nggak ada saya lihat petani muda. Maksudnya orang-orang yang seumuran saya yang berangkat ke ke kebun gitu tuh udah jarang gitu. Rata-rata orang-orang tua. Berarti itu salah satu kegelisahan kamu. Nah, melihat kenyataan seperti itu. Iya. Jadi harus ada yang meneruskan jejak petani. Harus ada. Walaupun aku nggak bisa kelahan, udah cobain di rumah. Bisa di mana aja kok bisa kok gitu. Kalau di Kuningan udah ada komunitas kalau di mana? Petani pemuda di Kuningan. Di Kuningan yang sampai saat ini saya dengar ada sih. Ada kalau nggak salah ada. Cuma secara pribadi belum merapat nih gitu. Belum merapat karena benar itu butuh sekali wadah lah. Nah, wadah itu sangat. Kalau gitu berarti kamu punya aktivitas lain nggak Lang yang mendukung hobi kamu ke tadi bercocok tanam? Apakah ada tempat lain juga tempat kamu berekspresi untuk bertanam tanaman seperti itu juga? Kalau sampai sekarang ada. Ya kan teman-teman juga sekarang udah mulai ya, udah mulai nanam-nanam gitu. Seringnya sih ke Om Balong, ke Om Opik tuh. Sering tukar pikiran. Om ini kalau nanam ini gimana gitu ya. Terus juga kita ada tukeran jadi barter gitu, barter tanaman gitu. Oh barter nih punya ini gitu. Akhirnya di situ ngobrol lama, kita juga jadi kepikiran kenapa kita nggak bikin wadah ya.
teman-teman milenial yang atau siapa aja lah yang mau bertani tapi nggak bisa bertani di lahan segala macam, ya udah dimulai aja di halaman rumah Halaman rumah gitu. sendiri, betul. Ya, asik tuh barter ya, Bawa bawa tanaman. kangkung, Bang balik Abdi bawa barter sama saya bawa kangkung, mintanya duit. harusnya duit tidak berlaku di situ. Ya. Bawa kangkung, kamu balas dengan bayam ya. Iya. Terus apa ya, senjata awal ya kalau misalkan buat teman-teman yang mau coba juga bertani gitu. Tadi kan dikatakan di halaman rumah dengan media polybag. Apa nih senjata-senjata dasar yang harus dipersiapkan sama teman-teman yang juga mungkin sama-sama pengen belajar nanam gitu. Ada senjata. Cangkul dong yo. Yang paling Yang dalam. penting sih unsur untuk bertani ya. Media tanam berarti air ya. Air dan sinar matahari. Yang lebih pentingnya lagi ada bibitnya atau ada benihnya. Kalau nggak ada benih dan bibitnya mau nanam apa? Iya. Itu yang 3 itu sih harus dipenuhi dulu gitu. Kalau udah ada itu semua, insya Allah mau nanam apa aja bisa tumbuh. Gitu. Langsung kompos atau seperti apa, tanah dulu atau gimana? Kalau yang saya lakuin sih ada 3 sih. Jadi pakai kompos, pakai tanah, sama pakai pupuk ya kalau diperlukan gitu. Cuma sekarang tuh lagi nyoba ke arah yang gak pakai pupuk ini dulu lah gitu. Jadi organikan dulu, pengen tahu gitu. Pengen tahu gimana sih hasilnya, nanti kan dicoba ada perbedaan gitu. Gimana ininya. Kalau yang selama ini bukan sih gitu sih. Kalau nggak ada media tanah kan bisa sekarang ada juga hidroponik ya ada. Nah kalau tulang sendiri lebih ke genre apa nih gila? Genre, apakah bertani genre hidroponik atau tetap pakai tanah? Kalau saya sih bukan lebih milih sih. Sebenarnya mah all genre, mau di hidroponik hayu gitu, mau di tanah hayu gitu, atau mau aeroponik hayu gitu. Pakai sistem udara gitu. Cuma kalau untuk sekarang sih lebih pengen di tanah dulu lah. Karena kan dari zaman dulu orang nanam itu pasti di tanah dulu nih. Kalau di tanah udah di tanah gini nih berhasil, nanti nyobain lagi ke yang hidroponik. Dan mudah-mudahan sih sebentar lagi mau ngegarap hidroponik juga gitu. Bagus lah. Belajar ke hidroponik. Saya dukung Lang untuk kamu tetap terus berekspresi. Nah, biasanya ini Lang, kalau dengan berbicara pupuk nih kadang-kadang anak-anak milenial bau, jijik gitu ya. Bener kan seperti itu ya? Ada nggak semacam teknik lain selain untuk membuat pupuk yang seperti konvensional lah, pupuk yang itu organik? Boleh dikatakan organik pupuk gitu ya? Kandang. Pupuk kandang. Cuma gini Kang, kalau yang saya tahu ya, pupuk yang udah jadi pupuk tuh biasanya malah nggak berbau gitu. Cuma gitu emang ya. kalau kita ngambil langsung dari kandang ayam misalkan gitu ya, kalau pupuknya pupuk dari kotoran ayam, emangnya wangi lah gitu. Cuma ada yang kotor mah bisa dibersihkan gitu. Nah, yang ini bau bisa dihilangkan. Ini yang harus dicatat nih ke anak-anak milenial bahwa bau kotor itu bisa dihilangkan. Iya. Salah satunya mungkin pakai dikeringin dulu apa nggak sih pupuk kandangnya? Apa harus fresh dari kandangnya langsung? Nah kalau pupuk kandang biasanya ada namanya didiamkan dulu atau ditidurkan dulu lah gitu. Kalau itu lama sih. Karena kalau langsung kan biasanya panas ya. Terlalu panas ya. Terlalu panas, ke tanaman tuh bisa langsung mati. Jadi makanya pupuk itu nggak bau ya. Yang udah jadi itu biasanya emang pupuk yang disimpan lama gitu. Oke. Organik, saya tertarik dengan kata-kata organik. Apakah benar-benar harus organik atau tetap ada unsur pupuk kimia? Silakan bisa berinteraktif yuk. Di nomor apa yuk? Tekan dulu ya ini soal. Bapak sudah sebulan di sini ya Pak ya. Tolong dihafalkan besok ya Pak ya. Harusnya di player ada ada WA juga lupa saya. Dan untuk Mane Mega Suara yang mau telepon ya barangkali mau nanya-nanya nih sama Bro Tulang ya soal bertani asik di rumah saja gitu kan, silakan bisa telepon on air di 0232 8902 900 dan SMS WA di nomor 0818 1178998. Oke. Malahan yang nyampe pertanyaannya ke nomor pribadi saya yo. Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa, sama-sama nyimak, sama-sama nyimak boleh. Ada yang bertanya apa dari Diah nih, yo. Dia mau nanyain katanya kalau profilnya narasumber nih
Kang Bro Tulang ini selain sebagai ini apa lagi nih selain sebagai petani milenial seperti tema kita malam hari ini, punya kegiatan apa lagi selain itu? Alhamdulillah sih sekarang lagi di perkopi-kopian ya. Jadi ada kedai kopi sih di Ciporang di Wayah Ngopi. Wayah Ngopi, asik. Barista berarti ya? Barisan tentara. Bebaristaan yang mudah-mudahan lah ya. Boleh diundang lah dia nih kalau mau ngopi ke Wayah Kopi di Ciporang ya. Di Holland Martabak Main Catering itu. Selain itu, selain bermain di kopi sebagai barista di Wayah Kopi juga apalagi? Kalau kegiatan lain sih, karena saya basic kehutanan sih, basic di kehutanan dan lebih banyak bergelut di bidang penelitian sebenarnya sekarang itu. Karena saya lebih seringnya ngantar orang sih, ngantar orang penelitian gitu. Ya, ada banyak orang sih yang udah alhamdulillah pernah nganter ya. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Jepang gitu. Ada dari lokal juga. Kan bener sih dia nih. Profilnya harus diuraikan. Selain di Wayah Kopi juga nganter-nganter orang, guide berarti ya? Guide ya. Sebagai guide, sebagai pengunjung wisata atau penelitian ya? Lebih ke ya wisata minat khusus sih dan juga penelitian sih. Gitu. Lebih ke arah situ. Awalnya gimana? Kenapa menjadi pemandu orang-orang yang pengen meneliti? Awalnya karena basic di Fakultas Kehutanan juga kuliah. Akhirnya banyak teman-teman dari media ya, dari media dan juga kita punya perkumpulan juga se-Indonesia itu ada. Jadi penggiat herpetologi Indonesia. Gitu. Nah, yang kamu ajak penelitian itu di mana? Di Kuningan atau di mana? Di Kuningan khususnya. Di Kuningan. Di Kuningan. Ada apa yang menarik di Kuningan sehingga orang-orang meneliti? Karena saya di bidang herpetologi ya. Jadi herpetologi itu lebih ke arah yang ular, herpetofauna gitu. Jadi saya sering nganternya sih ke Leptopterin japonica di Gunung Ciremai. Nah, di Gunung Ciremai kan ada salah satu jenis herpetofauna yang endemik ya. Jadi cuma ada di Jawa, itu Leptopterin japonica. Adanya cuma di Ciremai sama di Slamet kalau nggak salah. Gitu. Jadi sering banyak orang yang pengen tahu nih kayak gimana sih gitu. Bentuknya apa segala macam, habitatnya apa. Ya akhirnya karena saya juga penelitian di bidang itu di skripsi ya. Ya udah, ayo kalau mau coba mau melihat atau gimana atau mau penelitian saya antar gitu sih. Itu gitu. Kalau kamu ngantar seperti itu independen atau memang ada rekomendasi juga dari pemerintah Kabupaten Kuningan? Masih independen sih. Masih independen ya. Wih, mantap, salut banget. Padahal itu kekayaan Ciremai ya, salah satu kekayaan Ciremai sih. Berarti hubungannya dengan TNGC? Dengan TNGC ada hubungan. Setiap ngantar berarti izin dulu ke TNGC. Ya, ada simasi dulu gitu. Iya. Itu profilnya. Selain itu ada yang lain yang mau diceritain, profil yang lain? Kalau yang lain apa ya? Mungkin saya juga bergerak di komunitas ya sebutnya. Komunitas apa? Komunitas ada di Kuningan tuh lebih komunitas dakwah sih. Itu dakwah. Jadi ada di Kuningan tuh gerakan pemuda ya, pemuda dakwah lah gitu. Di Switch, di Urban Brother. Ya kalau teman-teman milenial mungkin udah pada tahu lah. Karena kita gerak dari 2017. Gitu, seringnya di Nurul Iman di stadion. Gitu. Jadi kalau dia misalkan kalau dia ceramah nih dia mengibaratkan filosofi tanaman. Iya. Dan alhamdulillah disambung-sambungin ya. Itu juga yang mengantarkan saya bisa berangkat ke sana, ke rumahnya Sang Pencipta gitu. Masya Allah. Ke tanah suci. Dari tanaman itu. Gimana ceritanya Lang? Menarik sih. Ceritain. Jadi sebuah titik balik sebenarnya. Boleh di-share, inspirasi boleh. Tahunnya itu 2017. Jadi tahun 2017 saya ada kegiatan penanaman di KRK. Penanaman pohon itu waktu itu Hari Penanaman Pohon Indonesia kalau nggak salah. Kebetulan saya berangkat ke sana, ikut ke sana dan ada door prize ceritanya. Gitu. Door prize terakhir tuh yang kita tahu itu hadiahnya motor. Itu dan hadiah yang saya dapetin itu orang lain nggak pada tahu. Semua yang ada itu nggak tahu. Yang tahunya yang paling wahnya itu motor gitu. Terus saya tuh berpikir
kan harus angkat tangan katanya ya. Kalau yang mau jawab angkat tangan. Tapi beberapa kali angkat tangan nggak ada, nggak dapat nih gitu. Akhirnya ketika ada motor ya waktu itu, motor kata teman saya tuh, Lang angkat tangan mual katanya gitu. Mual lah kata saya tuh, saya butut-bututnya buka Vespa gitu ya. punya motor Vespa. Enggak lah, saya sok aja. Akhirnya ada yang dapat teman saya dari Bogor waktu itu. Dapat. Terus ternyata ada hadiah terakhir nih. Kebetulan waktu itu yang ininya ada di Pak Deddy Mizwar ya. Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mizwar. Situ saya angkat tangan. Yang paling belakang angkat tangan. Gak tahu gimana caranya, tiba-tiba ditunjuk untuk maju ke depan gitu. Pas di hari penanaman itu. Saya ke tanaman tuh ini banget lah gitu. Banyak bang, ada story-nya juga. Story kayak gitu. Jadinya, Dan hadiahnya umroh. Saya juga kaget di situ. Bingung. Orang-orang juga pada bingung nih. Oh, Tulang ya, yang benar ya. Gitu. Saya juga nggak tahu sih. Nah, itu prosesnya diaktif dulu di majelis dakwah tadi atau sebelum. Sebelum ada majelis dakwah itu mah. Gitu. Jadi memang dari dunia tanaman ya, ada kegiatan yang berhubungan sama tanaman, kamu ikut akhirnya. Gitu. Itu kan sudah cinta jadinya. Iya, jadi kalau udah cinta, semua kegiatan yang ada korelasinya pasti ikutan. Buat quotes. Buat quotes ya. Cintailah tanamanmu. Alhamdulillah sih dari situ. Oke, dengar-dengar katanya Lang, kamu juga pandai bermain sulap ya? Itu dari mana biografi barusan baca? Enggak ya, enggak. Kaget saya. Bisingnya. Saya nggak tahu soalnya kok nggak ada di tulisannya gitu ya. Dasar. Ini kayaknya ada yang mau bertanya nih buat Boleh. Suara. Barangkali ada yang mau nanya juga silakan ya. Ini ada adik di Beber nih. Kalau pisang kebo alias pisang ranjang, solusinya gimana? Pisang itu. Gimana? Makasih udah nyimak ya untuk Ade di Beber. Berbicara tadi kegiatan obrolan di belakang gitu ya. Kamu juga katanya terlibat sama kegiatan di Universitas Kuningan. Boleh di-share sama teman-teman barangkali apa yang sedang kamu garap sama Universitas Kuningan? Jadi di Universitas Kuningan itu lagi mencanangkan sebagai Green Campus ya. Green Campus hijau lah gitu. Makanya sekarang di Uniku itu lagi gencar-gencar nih penanaman kayak gitu ya. Nanam dari mulai tanaman hias itu sampai ke hidroponik juga udah mulai digarap di Uniku. Terus juga ada tanaman organik juga sekarang tuh. Terus yang mudah-mudahan sebentar lagi sih mau bikin pengolahan limbah di Uniku itu. Dan kamu terlibat di situ? Insya Allah terlibat juga. Sebagai UKM atau apa? Sebagai alumni yang sangat cinta Uniku. Oh, sudah lulus. Cinta kehutanan. Sudah lulus berarti ya. Abang nggak nanya saya alumni tahun berapa? Kamu Uniku juga? Uniku juga. Tetangga Uniku saya, Pak. Oh, itu. Windu Haji tetangga. Di persengkahannya. Windu Haji. Jadi memang harus ada sumbangsihnya ya sama kampus tercinta tentunya. Dan itu juga butuh satu dorongan niat dan juga memang rasa ingin berbagi juga ya kan. Ya, ketika kita punya satu minat, kita punya ilmunya, kita harus berbagi. Betul. Dan apakah itu hanya melibatkan sivitas akademika Uniku aja atau alumni atau orang luar pun bisa terlibat di situ? Kalau untuk sementara mungkin saat ini masih digarap sivitas akademika ya. Itu nggak tahu mungkin ke depan ya. Mungkin bisa jadi kita juga ngadain misalkan pelatihan atau apa segala macam ke masyarakat luas mungkin gitu. Iya. Kalau boleh usul Uniku kalau punya ilmu yang bagus sebarin ke desa-desa. Ya. Ini Badami ini menunggu sekali terobosan-terobosan seperti itu yo. Betul. Ya kan? Jadi nanti mungkin Uniku bisa membuat sebuah pilot project di desa mana yang bisa membuat desa itu bangga dengan tanamannya gitu yo. Nanti kita sampaikan ke rektor. Siap. Ya, karena minggu depan episode rektor. Dik ya. Iya. Asik. Terus berbicara soal di rumah nih, Bang Tulang tadi di belakang juga kita sempat ngobrol. Katanya di di lingkungannya sendiri, akhirnya ada banyak yang tertarik, apalagi ibu-ibunya gitu kan ya. Itu ya. Tadi sempat ngebahas ada bank sampah yang akhirnya ada korelasinya sama bertani di rumah. Seperti apa nih maksudnya? Nah, bank sampah ini tadinya karena gini,
kita sering lihat limbah yang di rumah ya, kayak bekas-bekas kemasan minyak yang bisa menampung air lah gitu ya, kan banyak banget dan itu lama sekali terurai. Iya betul. Dan tebal ya. ya dan kadang-kadang juga tidak dimanfaatkan kan, pada akhirnya ya udah dibuang. Nah ngelihat ke situ, wah gimana kalau kita polybagnya pakainya bekas kemasan nih gitu. Kayaknya unik nih, bagus nih gitu. Selain kita juga bisa nanam juga salah satunya ya berusaha untuk lebih mengulangi limbah sih, biar bermanfaat gimana gitu. Akhirnya kamu sosialisasi ke ibu-ibunya gimana? Yo ibu, ngumpulin bungkus minyak, nanti saya tampung apa gimana? Tidak semudah itu kan ya. Ya benar, emang tidak semudah itu. Ibu. Dan emang alhamdulillah ya di Cibinong itu ada PKK, jadi kelompok PKK gitu. Dan ibu juga kan terlibat di situ. Akhirnya ibu tuh sering ngumpulin ibu-ibu PKK tuh. Ngumpulin ibu-ibu PKK, ayo kita nanam nih di rumah masing-masing kayak gitu. Terus juga akhirnya menginspirasi juga, alhamdulillah tetangga-tetangga di desa itu udah mulai kayak kalau di depan rumahnya minimal adalah 1, 2, 3, 4, 5 pot gitu. Yang isinya tanaman sayuran atau tanaman hias gitu. Dan sekarang itu udah agak coba kita ganti polybagnya pakai bekas-bekas itulah. Bang Abdi bungkus minyaknya dibuang karena minyaknya minyak peletik ya Bang. Yang kiloan. Oh kamu tahu ya dibungkus karet. Saparapatan gitu ya. Minyak Saparapatan. Ya akhirnya ada bank sampah juga kan di rumah tuh bikin bank sampah lah gitu, biar tetangga-tetangga atau warga desa tuh biar bisa menabung dan sampahnya nggak dibuang lung gitu ya. Sudah banyak, rasa banyak. Nah, udah banyak. Kalau sampai sekarang sih membernya udah ada mungkin 30-an 50-an kayaknya sih. Bagus. 30-an. Satu desa itu dari Mantap. blok itu ada suka ke rumah sebulan sekali biasanya. Sebulan sekali kita tampung di rumah, kita pilah yang bisa kita gunakan kembali gitu. Terus yang enggaknya kita kumpulin buat tabungan mereka gitu sih. Oh, berarti dibayar dengan uang? Ya, itu jadi ada penggantian uang lah gitu. Tapi sistemnya ditabung. Misalkan udah ada berapa baru dikasih gitu ya. Oh, ditotalin dulu baru dikasih. Gitu. Wow, keren banget ya. Itu sih. Mantap. Itu juga menginspirasi ya. Ada niatan untuk programnya disebarluaskan di desa-desa di Kabupaten Kuningan. Setidaknya di lingkungan dulu berarti sudah kuat tuh 30 nasabah ada, bank sampah juga ada. Nih, keterlibatan desa Cibinong sendiri untuk support kegiatan kamu lang gimana sih? Mesra enggak dengan? Alhamdulillah. Kalau sama pihak desa sih sampai sekarang ya sangat ngedukung sekali. Bahkan sering ketika ada kumpulan itu dari desa tuh ke rumah. Itu ngelihat kita sedang melakukan kegiatan gitu dan disupport juga akhirnya gitu. Dan ada juga dari Dinas Pertanian kalau nggak salah dari Dinas Pertanian, orang-orang penyuluh tuh udah mulai masuk nih gitu, memperhatikan apa yang kita lakukan gitu. Baguslah. Selain memperhatikan apa yang mereka lakukan, tadi katanya ada Dinas Pertanian tuh, ada penyuluhan atau seperti apa? Ada penyuluhan. Jadi ini kalau nanam ini tuh gini gitu. Ya seru lah. Penyuluhannya untuk siapa aja nih? Untuk khususnya sih yang sering kumpul ibu-ibu PKK gitu ya. Dan dia juga berusaha untuk nge-share ke yang lain juga. Akhirnya kayak ibu-ibu PKK mulai ngumpul nih di blok masing-masing lah gitu. Nyeritain tentang apa yang dilakukan, cobain dong di rumah masing-masing gitu. Dan ya itu ketika saya pulang keliling ya, udah mulai nih, yang lain udah mulai nih gitu. Wah, seru lah. Dan situ bukan apa ya, seneng aja gitu. Seneng ya. Gitu ya. Orang lain juga sama-sama melakukan kecintaan terhadap tanaman ya minimal ya. Saya langsung share di status WA saya yo. Kenapa? Inisiatif atau ide tadi tulang tadi yo. Jadi bahwa virus tuh. Saya menunggu quotes Anda nih saya nih. Diskusi kita malam hari ini orang-orang harus harus respon atau harus juga moga-moga menginspirasi lah, menginspirasi. Ya minimal kan tadi tulang untuk lingkungan sekitar sudah bagus, harmonis dengan desa juga. Itu langkah kedua yang bagus. Iya. Nah, tinggal nanti mungkin kalau betul-betul mau lebih ke produksi, desa bisa support
di anggaran APBDes-nya. Berarti ada salah satu lahan nih ya? Bisa kasih lahan, bisa kasih sok atuh Lang sebagai ketua kelompok seperti gitu. Kalau Iya. sudah diorganisir lah contohnya. Butuh apa nih kira-kira desa bisa support? Nanti direngkokeun anggaran 2021 mungkin. Nah, seperti itu. Iya. Seperti contoh di Lengkong itu yo. Di Lengkong ada keberpihakan desa kepada pemuda tani yang akhirnya si pemuda tani itu diberi lahan garapan. Wow. Jadi judulnya sudah produksi itu mah udah memang mau menembus ke pasar. Nah, mungkin kalau Tulang sendiri lebih kepada ini aja ya, kesadaran bercocok tanam dan membangkitkan bank sampah tadi ya supaya bener. limbah. Karena kalau yang Tulang lihat ya, kayak di desa-desa gitu ya, orang yang gerak di bidang limbah atau di pertanian tuh skala kecil rumahan tuh mungkin ya kayaknya masih kurang boom lah gitu. Iya. Nah harapan Tulang sih secara pribadi ya itu tadi nyebarin, jangan hanya corona tuh yang nyebar teh gitu ya. Iya. Virus ini juga harus nyebar. Ternyata terbukti juga Kang, ketika corona nih yang sedang terjadi kan, kita itu minimal bisa tetap tahan pangan di rumah. Sederhananya mah kayak gitulah. Itu ya. Betul. Dan Mbak Dami ini yang membuat Tulang hadir di sini kan. Bapak luar biasa lah promosi Badaminya tuh kencer banget. Ya emang tadi di belakang juga Rio sempat ngobrol nih, kita bisa menggerakkan gairah gitu ya, warga desa kita misalkan untuk bercocok tanam, kita bisa dong ada event misalkan tahunan gitu kan, lomba bercocok tanam, misalkan lomba nanam kangkung yang paling bagus seperti apa nantinya, lomba nanam tomat atau seperti apa nanti hasilnya yang paling banyak atau yang paling kilonya paling banyak dan lain sebagainya, itu bisa untuk inovasi juga gitu ya. Dan satu permasalahan juga ketika berbicara soal limbah dan juga tanaman gitu ya, tadi sempat menyinggung juga limbah di pasar nih, yang tadi juga Bang Tulang jadi PR untuk diri sendiri juga ya. Jadi kalau di pasar itu kan tiap pagi apalagi tukang sayuran, kalau misalkan itu kan apa sih remah-remah sayuran lah ya, suka dibuang gitu aja, kan numpuk aja. Kenapa nggak dimanfaatkan? Ya. Kalau menurut Bang Tulang itu bisa jadi apa sih kalau limbah sayuran kayak gitu? Limbah sayuran ya, yang hampir busuk-busuk gitu ya. yang busuk-busuk gitu. Sebenarnya itu salah satu untuk bikin pupuk sih. Pupuk organik cair bisa dibikin kompos juga bisa. Itu karena kan banyak unsur di dalamnya ya. Kayak kita juga sebenarnya kalau menggunakan pupuk kandang juga hasil dari itu sebenarnya kan. Itu jadi dari busukan-busukan apa namanya? Sayuran kayak gitu kita olah bisa jadiin POC itu. Pupuk organik cair atau jadi kompos. Udah bisa diprosesnya, udah punya alatnya atau gimana prosesnya, Lang? Kalau prosesnya sih mudah ya. Gimana? Sebenarnya kita kayak gini, kita inisiasi juga sih kalau di rumah tuh bikin tong dari ember bekas atau apa. Setiap rumah pasti menghasilkan limbah, nggak mungkin tidak gitu. Minimal dua limbah organik dari dapur dan juga limbah kemasan lah, limbah anorganik ya. Dan kan keduanya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali gitu. Yang organiknya kita tampung di ember misal, dibikin untuk diambil pupuk organik cairnya atau diambil komposnya. Kalau caranya gampang lah. Gimana? Sekarang itu YouTube per YouTubean itu wah ada segala macam ada di situ gitu. Sederhananya sih kita punya tong, masukin limbah organik ke dalamnya, semprot pakai mol ya. Kalau sekarang ada M4 dan lain sebagainya lah. Cuma kalau yang lebih simpelnya sih pakai air cucian beras sama gula merah, disatuin, disiram, setiap kita masukin siram gitu. Tujuannya proses pembusukan lebih cepat. Dan akhirnya menghasilkan si pupuk itu gitu. Sampai berapa lama tuh si pupuk bisa ditebar untuk Bisa tanaman? digunakan. Yang udah pernah dicoba sih 1 minggu tuh kita udah bisa dapetin pupuk organik cairnya dari dari endapan itu gitu. Kalau bukan di tong, di menggali tanah, terus masukin yang bahan-bahan pupuk organik tadi bisa juga? Bisa ya? Itu dibikin kompos nantinya. Cuma kita kan nggak dapat pupuk organik cairnya di situnya. Nggak dapat cairnya, nyerap ke tanah gitu. Jadi tadi kan dari rebusan beras sama gula merah, jangan diminum Bang.
salah berarti yo ya. Selama ini saya minum. Wah, kalau begini saya akan membuat tong. Ya. Kayaknya telepon ada yang mau masuk, boleh kita angkat Boleh. dulu ya. Ini yang mau masuk tolong berdasarkan tema ya, tidak request lagu, mohon maaf ya. Daripada kami nggak ada request lagu. Barangkali yang mau nanya-nanya soal pertanian kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Hitungan ketiga kalau nggak ada suara tutup lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kayaknya gangguan sinyal. Enggak ini yo, kayaknya enggak sambil denger radio ya. Iya, nggak monitor kayaknya. Nggak monitor. Oke, langsung aja kita ngobrol lagi kalau gitu ya soal bertanam. Berbicara soal bertanam di rumah udah berapa lama? Dari awal sampai sekarang berarti. Kalau dari rumah yang mana di Kuningan nih? Iya ya. Oh, kalau yang di Kuningan itu ibu tuh ngawalin pindah ke Kuningan tuh langsung mulai itu. Langsung mulai bercocok tanam lah ke tanaman hias apa segala macam. Kalau ke tanaman sayur mungkin dari 2 tahun terakhir kayaknya deh. 2 tahun Udah terakhir mulai, ya. nyobain. Oh. Tapi itu belum apa ya? Kita belum benar-benar fokus tuh. Menemukan. Ya, belum benar-benar Iya. fokus serius. Pengen ini tiap pagi apa segala macam. Kalau baru serius itu berarti awal tahun kita udah mulai Bu kalau gini gimana gitu. Akhirnya kita ya udah jalan aja. Jalan udah lumayan ini, baru ada yang masuk dari gimana kalau dibikin ke di-share ke desa apa segala macam gitu. Iya. Oke. Kalau mulai bercocok tanam udah lama banget. Mantap ya, kalau udah satu kecintaan akan bisa memotivasi orang lain. Nah, berarti cintai dulu, nanti orang lain juga akan ngikutin. Iya, gitu. Akan Nggak harus mikirin nanti gue dapat duit nggak ya? Nah. Gue cuman buang-buang waktu doang nggak ya? Iya. Jangan mikir ke sana. Iya. Kecintaan aja dulu gitu, Pak. Duit mah nuturkeun cenah. Duit untuk yang paling penting itu relasi. Relasi. Orang-orang yang tertarik dengan bidang yang sama akan mendekat dengan Iya, sendirinya. oke. Kalau ini sendiri Lang, terobosan-terobosan baru di dunia pertanian ternyata banyak kan. Seperti tadi Tulang bilang ada tidak di pot lagi, tidak di polybag lagi, tapi di bekas kemasan minyak. Minyak apa? Oh iya, Iya. itu minyak goreng ya. Heeh. Ada lagi nggak yang mau kamu sekarang lagi? Wah, kayaknya ini nih terobosan baru kamu gitu. Kalau yang sekarang sih kepikiran pengen nanam di apa lagi ya. Kalau saya mau lebih ke arah yang apapun yang bisa menampung air dan bisa menampung media tanam, pengen nanam di situ deh gitu. Terus kan sekarang tuh lagi rame yang di ini ya di tong, Iya. ada ikannya, terus di atasnya ditanamin tanaman kangkung, bayam kayak gitu. Itu lagi rame juga sih terobosan pertanian ya. Ke arah yang seperti itu gitu. Sebenarnya mah saya sih lebih dibikin mudah aja lah, bertani itu mudah nggak susah gitu. Kalau di rumah sendiri yang sekarang lagi di antara tanaman-tanaman yang lagi bener-bener digandrungi, lagi difokusin, lagi apa ya, Lang? Sekarang tuh lagi coba di kale, tanaman kale. Kale itu apa, Lang? Kale itu berarti sejenis kayak Bolehlah dibuka itunya galeri handphonenya, kasih tahu lah foto-foto di halaman rumahnya. Ini juga nanti kita Boleh dikirim nanti ya, Ya, untuk cuplikan nanti kita- cuplikannya nanti. Kale itu semacam bayam, semacam bukan. Bukan. Jadi dia tuh sejenis mirip pokcoy lah. pokcoy. Oh, kayak mirip gitu. pakcoy. Ya, Cuma ya. keriting gitu. Dan itu kalau udah jadi tuh bagus tuh ininya gitu. Iya. Itu kalau saya sekarang lumayan susah juga. Ternyata ini gimana caranya dia biar bisa tumbuh dan kalau ngelihat gedenya tuh bagus banget. Yang kayak dibikin buat burger gitu, kayak semacam kayak gitu keriting. Keritingnya mirip-mirip seperti itu gitu. Kale. Baru juga tuh kale ya. Mungkin bisa dibikin goreng kale atau apa. Goreng lele. Buat muncang yo, moles muncang. Pale itu. Emang seru ya. Jadi kalau bertanam juga sama, ketika kita mau nanam tomat, minimal kita belajar dulu soal tomatnya gitu ya. Gitu. Bertanamnya berapa lama dan lain sebagainya, ngurusnya gitu kan. Dan ada peribahasa tua mengatakan yo, melak Bonteng. bonteng mual jadi bolen, gitu yo. Dan melak cabe mual jadi bonteng. Iya. Nu paling banyak yang menimbulkan kerusuhan itu melak cangkeng ya. Di tengah orang-orang yang lagi marah gitu. Melak cangkeng. Melak Ya. cangkeng. Mau jadi Mau jadi onggo. Jadi Tapi emang bener sih Kang ya.
kalau mau melakukan sesuatu teh harus tahu dulu nih. Iya, benar. betul. Selain daripada kita suka cinta ya, jadi harus tahu dulu kan. Kita juga kalau dicocokkan dengan perhubungan mah kan tahu dulu orangnya, baru bisa berhubungan gitu. Jadi di pertanian juga ya, di nanam menanam sama juga kita tahu dulu ilmunya. Al-ilmu qauli wal amali kan. Ilmunya dulu baru beramal nih gitu. Betul. Jadi tahu dulu baru action gitu. Bekelin dulu sama ilmunya. Salah satu tahu ilmunya tadi kan dari YouTube segala macam gitu ya. macam. Nah, berarti sharing-sharing di komunitas juga bagus ya. Bagus itu sharing-sharing di komunitas. Ini ada juga yang nanya nih yo nih. Kenapa? Dari Heldi nih. Kumaha carana ngawinkeun kembang kol jeung sawi cenah. Mungkin gak ya? Gampang, bawa aja ke penghulu. Berarti kalau tadi ngomongin ilmunya ada ini juga ya, ada patron lah Ya. gitu. Tidak bisa berarti ya kalau Bisa aja ya? Atau harus ada yang sama gen-gennya seperti apa? Cik. Kalau dari biologi mah ya, yang penting mah katanya satu family, gitu satu family nanti bisa apa namanya bisa dikawinkan gitu. Dulu juga sempet sih, bahkan sebenarnya di pertanian ada juga yang sistem stek apa namanya stek tempel kayak gitu kan, betul. kayak tanaman hidupnya apa ditempelin tanaman yang lain biar jadi ada akarnya kayak gitu, baru dipindahin. Terus juga ada juga yang perkawinan antar satu spesies beda jenis kayak gitu, sehingga ngehasilin produk yang lebih gimana gitu. Misalkan kita mau pengen nyari yang banyak buahnya atau pengen nyari yang rasanya manis, yang asam, di dunia pertanian itu bukan nggak mungkin sih, karena banyak orang yang melakukan itu gitu. Penelitian terus jalan ya. Gitu. Ternyata banyak perkawinan juga di dunia sayuran ya. Gitu. Jaga jarak nggak selama corona? Santai Terdampak. Ada lagi nih yo dari Kang Dadan, Cep Dadan nih di Windu Herang nih. Malam Kang, dalam praktek atau kenyataan dalam tahapan perencanaan pembangunan desa sering ditemui tidak berjalannya pelaksanaan secara efektif. Bagaimana solusinya? Salah satunya bagaimana cara memotong rantai distribusi dari petani ke konsumen. Gimana maksudnya ya? Oh, mungkin dari petani ke konsumen suka ada tengkulak nih. Nah, gitu. Gimana nih caranya? Apakah sudah ada kepikiran juga untuk pemasaran, Lang, atau kamu tetap masih di zona independen aja? Iya. Kalau tulang sih sampai saat ini belum sampai ke zona produksi ya. Belum sampai ke zona produksi yang besar gitu maksudnya. Cuma kalau untuk istilahnya kita punya kangkung sekian kilo gitu. Kalau saya sih lebih ke arah ngelihat ke tetangga sih. Ada yang mau nggak nih gitu? Ada yang mau atau ada yang mau nampung apa segala macam gitu. Itu salah satu cara untuk memotong rantai pertangkulakan gitu ya. Berbagi juga gitu. Langsung ke konsumen aja ya, dijajakan bisa gitu ya. Kayak door to door lah. Karena kan orang-orang dulu sebenarnya kayak gitu ya. Sebelum ke pasar tuh lihat dulu nih tetangga, siapa tahu ada yang mau gitu. Atau ke warung Ke yang warung dekat ya. deket kayak gitu. Titip ini ya di warung desa ya. Desa, salah satu cara sih. Cuma kan kalau petani sekarang itu karena jumlah produksinya besar ya. Jadi pertanian itu tumbuhan itu kan ada masanya ya. Masanya dia layu apa segala macam. Kalau udah nggak segar tuh wah PR banget tuh buat petani gitu. Bener. Makanya petani sih lebih milih ngambil simpel kayaknya. Kalau diperhatiin kayak sehari ini panen 2 ton misalkan, ini harus dikemanain, ya udahlah yang langsung jadi uang. Mengurangi resiko, biasanya lari langsung ke tengkulak. Tengkulak karena nggak mau ribet juga, gitu ngangkut dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ketika tengkulak katakanlah memang bekerja sesuai dengan bidangnya gitu ya. Pengen tahu aja cara kerja tengkulak itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Apakah tengkulak juga harus diawasi sama siapa, dinas pertanian atau dinas perdagangan gitu ya. Mungkin malam hari ini ada yang menyimak yang bisa memberikan jawaban gitu ya. Sebenarnya siapa yang seharusnya mengatur antara jalur petani ke tengkulak ke pedagang di pasar sehingga ke konsumen terakhirnya, atau adakah juga cara dari petani langsung ke konsumen yang bisa difasilitasi gitu minimal sama pemerintah setempat? Itu juga yang mungkin harus di-share juga kepada masyarakat umum biar petani minimal itu teredukasi gitu. Betul. Kan. Jangan sampai petani yang capek, tengkulak yang kaya. Itu kan yang terjadi. Betul. Benar nggak? Iya. Jadi jangan sampai ada permainan yang terlalu kasar lah ya. Beda. Bahasanya terus. Ya gitulah kalau berbicara soal petani, kenapa
maksudnya ada satu fenomena sekarang gitu ya, di mana petani itu aku selalu bilang udah mulai susah regenerasi gitu kan. Petani-petani yang turun ke sawah, yang nanam padi, mereka kadang kan suka manggil orang untuk bantuin panennya gitu kan, karena memang udah nggak ada regenerasi. Mereka ke kota atau mungkin nyari bidang kerja yang lain. Kalau kamu, pandangan kamu terhadap hal seperti itu apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki gitu? Yang harus diperbaiki dari kasus itu ya, dari rumah, dari petaninya itu sendiri. Karena gini, Tulang juga pernah ngerasain kayak udah jangan kayak bapak misalnya kayak gitu, kayak si itu jadi petani ripuh, nyangkul tiap hari apa segala macem lah gitu. Hasilnya kecil kayak gitu. Akhirnya kan ya udah sekolah aja yang tinggi, sana udah jadi apa kayak gitu. Nah sebenarnya itu yang juga memotong rantai generasi petani gitu ya, dimulai dari rumah. Kenapa nggak nih petani itu sebenarnya gini ya, positif banget gitu. Kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan sama sekali gitu. Iya betul. Salah satunya itu ya harapannya juga pertanian itu, karena komoditi pertanian itu utama ya, gitu untuk kelangsungan hidup ya, lebih diperhatikan juga sih dari pemerintah atau dari stakeholder yang terkait lah. Betul. Gimana caranya kita tuh bangga jadi seorang petani gitu. Anak-anak muda tuh bangga jadi seorang petani, dengan orang petani bisa ini nih gitulah. Iya, berarti udah waktunya juga stakeholder atau pemerintah yang terkait gitu ya memberikan perhatian minimal tuh bagaimana caranya agar ada regenerasi selalu tiap tahunnya gitu ya. Selain kita juga ikut mempropagandakan gerakan pemuda tani, ya betul tadi kata Tulang. Dari mulai di rumah juga kita mulai dengan sendiri, ke tetangganya, ke anak istri gitu ya, ngajak untuk bercocok tanam, akrab dengan tanah, dengan tanaman gitu ya. Seperti halnya juga malam hari ini ada Kang Uba nih, dari Uba Umbara nih. Sebagai dekan, hampir dekan ya di Universitas Muhammadiyah. Oh. Ya, baru sebulan 2 bulan ini sudah mulai sering ke sawah. Iya. Sudah mulai senang bercocok tanam. Ternyata emang seperti itu ya. Ada semacam gerakan yang sama gitu. Tapi belum terkoordinir nih. Nah, mungkin nanti Tulang bisa kontak-kontak Umah Balong siapa, nanti kita ngumpul-ngumpul untuk ngebahas cerita ini, pemuda tani ini gitu ya. Menarik. Keren. Semoga itu jadi nanti yang mau bergabung bisa, yang tadinya masih malu-malu untuk bertani jadi semakin percaya diri Ya, termasuk juga kita bisa menyambungkan sama rektor Unisa yang kemarin hadir juga kan. Pak Imam. Benar. Dia punya markisa. Oke. Nah, itu juga. Kamu pernah tanam markisa di rumah? Di rumah belum. Belum ya? Belum, tapi di kampus sudah. Oh, di kampus sudah. Ya. Terus sekarang juga lagi nanam di belakang LH sih, ditanamin itu sih. Markisa juga. Wow, katanya markisa tanaman yang tahan banting juga, benar? Ya, betul. Nah, itu peluang juga ya untuk desa-desa nih yang belum punya kepikiran kita produksi apa gitu kan. Markisa bisa jadi salah satu referensinya. Yang paling penting sih melihat potensi daerahnya aja gitu ya, seperti apa. Betul. Dan beberapa yang mungkin saya tidak bisa saya sebutkan ya. Tapi ada kontak di FB saya, mungkin juga Rio lagi siaran langsung. Sekarang juga saya lagi siaran langsung. Oh, lagi siaran langsung, Bang. Eksis ya sekarang ya, Bapak ya. Menyebarkan kebaikan kan ibadah yo. Iya, betul. Ya kan? Oke, segmen terakhir di Badami malam hari ini soal bertani. Dari awal tadi ceritanya udah seru banget gitu ya, dan tentunya masih banyak cerita-cerita yang lain, cuman kita waktunya terbatas nih di Badami malam hari ini. Jadi kalau di perut ini ya disimpulkan gitu ya. Lang, pembicaraan kita malam hari ini tentang bertani asik ala petani milenial, khususnya untuk para anak-anak milenial nih, Lang. Bagaimana sih kesimpulan obrolan kita supaya anak-anak milenial ini kembali mau bercocok tanam, stigma negatif dari orang tuanya juga bisa dilawan dengan karya-karya ya. Gimana ya, Lang? Kalau Tulang sendiri sih, karena kita harus tetap hidup harus tetap hidup dan harus tetap makan gitu. Dan kita juga tidak bisa terus mengandalkan orang lain ya untuk asupan makanan kita sendiri. Iya, betul. Ya, mari kita mulai belajar untuk bercocok tanam gitu. Karena bercocok tanam itu adalah healing, pengobatan, dan mudah-mudahan bisa menjadi habit, jadi kebiasaan buat kita
Iya. Minimal untuk diri kita sendiri dan mudah-mudahan bisa menginspirasi buat yang lainnya gitu sih. Terus juga jangan takut mulai aja dulu gitu. Nanti juga kalau ada masalah makan bisa dicari solusinya gitulah. Langkah pertama berarti lakukan dulu. Tidak ada lahan besar, kecil juga. Kecil juga bisa, di halaman juga udah bisa kok gitu sih. Oke gitu yo. Kalau kamu sendiri yo, sudah mulai mau bercocok tanam yo? Saya menanam kebaikan dulu. Kan bercocok tanam juga menanam kebaikan. Benar. Yang penting ada menanamnya. Menanam kebaikan. Tapi memang ketika berniat ingin bercocok tanam, ya minimal memang harus tahu ilmunya dulu lah ya. Gitu. Ya nanti mungkin Rio baca-baca dulu kira-kira tanaman apa yang bisa Rio pelajari untuk ditanam ya di rumah. Karena luas depan rumah Rio tuh lumayan juga, Bang. Udah ada kolam ikan di depannya. Wah, tinggal naruh pot aja berarti ya, polybag gitu ya. Nah, berarti menyambung tadi ketika ada orang yang berminat, Lang, terus mau konsultasi atau datang ke rumah Mr. Bones atau ke rumah kamu sendiri, Lang, terbuka nggak untuk orang-orang yang sangat terbuka banget lah. Pokoknya ditunggu kalau yang pengen belajar ya, pengen tahu gimana sih nanam yang mudah atau saya punya halaman 1x2 meter misalkan pengen ditanemin ini nih gitu, ya udah ke rumah aja kita ngobrol lah gitu. Kalau sosial media yang bisa di-share barangkali ya buat teman-teman yang mau kontak kamu kemana? Ke ini aja, ke IG pribadi aja kayaknya ya, karena Mr. Bon itu saya pengen bikinin IG-nya, tapi kayaknya nanti dulu deh, ngumpulin dulu lakukan dulu sampai benar-benar udah terkuasai lah gitu. Baru di-sharekan di media sosial. Tapi kalau misalkan mau ngontek juga bisa di IG saya langsung, di @tulangselangkah_ gitu. Di situ bisa langsung kontak saya aja. Ada beberapa video yang saya share juga sih di IGTV-nya, apa yang saya lakukan di rumah gitu. Daily activity-nya ada di situ. Ada daily ya. activity di situ. Nanam apa gitu ya. Gitu, ngapain. Ada di situ. Tulang selangkah _, selangkah _ ya. Tulang selangkah _ Bukan tulang selangkangan kalau. Kebetulan itu baru diganti 2 bulan yang lalu. Kenapa? Jadi selangkah. Asalnya kan itu yang tadi tulang selangkang itu _ cuma diganti kayaknya jadi gimana gitu ya. Tulang selangkah memang bagus. Jangan lupa juga di follow @dirgantara_rio. Yo. Dirgantara _rio. Betul. Dan untuk informasi-informasi yang lain tentang desa juga di Badami. Sekalian dong, Abdi Firasat Instagramnya apa? Firasat Abdi, mudah sekali. Firasat Abdi. Firasat Abdi aja. Oke. Baik, quotes-nya malam hari ini apa, Bang Abdi, soal pertanian? Nemu apa quotes-nya? Quotes yang saya temui, nanam hijau dan hijau. Selalu kirim ke tulang juga hijau dan hijau. Kalau saya punya tagline sih di Mr. Bones itu. Jadi tagline-nya itu makan dari halaman, peduli nggak cukup sendiri. Gitu. Makan dari halaman, peduli nggak cukup sendiri. Peduli nggak cukup filosofinya. sendiri. Filosofinya kalau peduli nggak cukup sendiri tuh salah satunya diambil dari yang tadi pengolahan limbah itu ya. Terus juga karena saya peduli itu kalau sendiri tuh berat gitu. Misal gini, saya ngelakuin ini sendirian nih, nggak ada orang yang bantu, nggak ada yang nge-share, kayak alhamdulillah Radio Mega Suara ya bisa share di acara ini. Berarti kan nggak bisa sendiri nih melakukan sesuatu itu. Harus babarengan. Peduli itu nggak bisa sendiri gitu. Betul. Terus juga kalau makan dari halaman sih, ya itu tadi apa yang saya lakukan gitu. Saya makan dari halaman gitu. Lebih saya perhatiin, maksudnya ada apa sih di halaman saya yang bisa dikonsumsi, dan otomatis kalau untuk konsumsi pribadi pasti sehat. Lebih sehat, udah tahu juga ngurusnya gimana gitu ya. Jadi makannya kayak pakai gitu. Hasil keringat sendiri. Beda lah gitu. Nikmatnya lebih disyukuri ya. Kalau kata Bang Opik mah, hidup menghidupi kehidupan. Mantap ya. Satu helai kangkung itu dengan pengorbanan berapa hari, berapa minggu. Betul, jadi kita lebih menghargai makanan yang kita makan ya, karena kita tahu prosesnya seperti itu ya. Kamu nyediain bibit-bibit tanaman juga buat teman-teman yang mau? Kalau yang mau datang aja ke rumah. Biasanya gitu, yang ke rumah saya kasih oleh-oleh nih, tanam di rumah gitu. Asik. Oleh-olehnya tanaman. Saya butuh ini, Lang, pokcoy. Ada ya. Asik. Pokcoy, gitu.
Ke rumah insya Main Allah. yuk kita ke sana Jadi Cibinong ya. nanti kita kapan-kapan main ke situ ya. Iya. Oke. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung obrolan Badami. Seru banget ya ngobrolin Betul. soal tanaman ternyata ya. Asik. Kita ketemu lagi di episode minggu depan dengan narasumber yang berbeda, Mandi Mega Suara, dan thank you banget buat Bang Tulang yang sudah Sama-sama. hadir di Mega Terima Suara kasih. juga ya, udah berbagi cerita dan juga semoga bisa menginspirasi Amin. Anda semuanya Mandi Mega Suara. Tetap terus bergerak Lang dengan rumah Mr. Bonnya dan juga dengan gerakan-gerakan kebaikan tadi. Betul, saya setuju, kebersamaan untuk hal-hal kebaikan kita harus lakukan. Iya. Karena Kuningan butuh kebersamaan untuk maju, Indonesia butuh untuk maju. Ya. Dan Badami menjadi salah satu tempat untuk kita berkumpul bersama, memajukan bersama dan merdeka bersama-sama. Iya, amin. Terima kasih buat seluruh pendengar setia Mandi Mega Suara yang sudah bergabung, dan selamat kembali beraktivitas untuk Anda semuanya. Akhirnya saya Rio Gantara Abdi Pirasat. dan juga Tulang. pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Mega Suara FM.